Halo guys, kenalin nama aku Michael. Di YouTube channel ini aku suka bahas soal fitness, diet, dan lain-lain. Buat kamu yang suka, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kali ini aku mau sharing mengenai leg day aku. Hah? Tongkat apa? Stick doang kan? Ekspresi lu boleh nih. Gue simpen nih. Widih, gila. Olahraga demi mendapatkan cinta sejati. Iya. Oh ya, ini adalah salah satu klien gue, pria berusia 40 tahunan, dengan goal ingin menaikkan massa otot. Di tengah kesibukannya, dia masih sempat buat nyediain waktu buat olahraga. Meskipun dari segi makanan, dia masih kurang konsisten. Yang perlu kita ingat, di awal mulai latihan, membangun habit atau kebiasaan itu jauh lebih penting. Jadi, gak harus sempurna dulu. Yang penting bisa membangun namanya konsistensi. Bokong lu gede nggak? Ntar lagi. Nah, sekarang gue lanjut gym, dimana seperti judulnya, hari ini gue akan latihan leg day. Setelah hampir beberapa bulan gak latihan, nanti akan gue jelasin alasannya. Singkatnya, ya karena lower body gue berkembang jauh lebih cepat. Jadi untuk membuat keseluruhan tubuh gue lebih seimbang, gue harus kasih jeda buat upper body gue mengejar ketertinggalannya. Nah, kali ini gue menggunakan pre-workout. Ya, lumayan ngantuk soalnya hari ini. Jadi ya udah. Kalau misalkan lu ngerasa ngantuk, gue saranin lu buat mengkonsumsi kafein, mau itu dari kopi hitam, mau itu dari suplemen pre-workout, bebas. Yang penting konsumsi aja kalau misalkan lu berasa ngantuk ataupun kurang semangat. Atau misalkan lu lagi pengen latihan dengan intensitas tinggi, karena itu dapat membantu meningkatkan performa latihan kamu. Sebelum latihan, jangan lupa juga buat melakukan namanya pemanasan atau warm up. Bisa jalan di treadmill, bisa pakai foam roller, bisa pakai ramping up, bisa juga dynamic stretching dan lain-lain. Jadi bebas. Jadi kelebihannya kalau misalkan lu udah ngelakuin yang namanya pemanasan sebelum latihan, biasanya otot lu itu jadi lebih siap, dan juga kalau lu lebih siap secara performa dan secara mental, lu lebih siap buat mengeksekusi suatu gerakan. Warm up sendiri tuh gak harus lama-lama, 5 menit itu udah cukup. 10 menit kalau misalkan lu mau lebih spesifik, misalkan lu mau pakai foam roller atau dynamic stretching. Kalau misalkan lu pengen cepet-cepet, ya cukup ramping up atau cukup jalan di atas treadmill dulu, bisa dilakukan. Oke, jadi ini working set pertama gua. Di sini gua pakai beban 40 kilo. Seingat gue ini lebih berat 5 kilo dari pertemuan sebelumnya. Dan gara-gara set ini gue bener-bener jadi lebih confident atau lebih pede buat naikin bebannya. Karena pas gue eksekusi ternyata namanya, kalau lu tahu namanya muscle memory. Nah, bener-bener tenaga gue di sini bener-bener kayak boost banget. Kalau misalkan dibanding sama sesi sebelumnya, dimana sesi sebelumnya gua pas menggunakan 35 kilo aja udah ngerasa kayak berat banget. Tapi ya begitu, kayak gue bilang, kalau lu udah gak latihan lama, pasti performa lu bakal menurun. Tapi tenang, dengan lu konsisten lagi balik ke habit semula, lu mencukupi kebutuhan protein, lu tidur cukup, nanti lambat laun progresnya itu jauh lebih cepat buat mencapai titik terakhir lu waktu itu. Nah, kalau lu lihat latihan leg day atau latihan kaki kaki itu intensitas tinggi itu bener-bener berasa banget sampai di upper body. Nah, di sini gue udah mulai naikin bebannya ke 45 kilo. Kalau misalkan lagi latihan compound kayak gini, biasa apalagi hari kaki, berdoa itu perlu. Karena mental tuh perlu banget kalau main kaki sih. Coba aja bandingin antara main kaki sama main bagian tubuh lain lah, kayak arm, shoulder, chest, back. Nggak ada yang mentalnya itu sampai kayak latihan kaki. Udah gitu, latihan kaki itu salah satu latihan yang lu bisa keringetan parah banget dah. Terus orang-orang nanya kadang, latihan kaki itu sebenarnya penting gak sih? Kayak kan kaki itu nggak terlalu kelihatan, ngapain lu latih? Kalau buat gue pribadi, karena gue ingin maksimalkan potensi gue, dan juga emang gue ya di dunia ini, jadi
mau nggak mau gue juga latihan juga. Cuman dari yang gue rasain sih manfaatnya kalau dari kehidupan sehari-hari benar-benar membantu banget sih. Karena gue nggak butuh effort gede buat beraktivitas, karena menurut gue kaki gue cukup kuat buat melakukan berbagai aktivitas. Coba bayangin kalau misalkan lu yang nggak pernah latihan kaki, terus lu harus jongkok atau harus ngangkat beban berat dari posisi jongkok. Nah, kalau lu latihan kaki itu bener-bener kayak ringan deh kalau lu mau beraktivitas. Nah, sekarang gua udah masuk ke beban 45 kilo, dimana pas gue eksekusi beban ini gue masih ngerasa pede banget buat naikin bebannya, dimana pada akhirnya gue naikin bebannya 5 kilo lagi. Tapi gue nggak dapet di reference yang gue inginkan, yaitu sekitar 8-15. Gue cuma dapet seinget gue 4 atau 5 repetisi. Jadi inget teman-teman, kalau misalkan lu udah nentuin beban terus nggak mencapai target, udah jangan dipaksa, lu turunin aja. Karena mungkin butuh waktu lebih lama lagi buat ke beban itu. Nggak usah langsung, nggak usah ngebet banget lah. Pokoknya kalau misalkan progres di fitness itu berdasarkan konsistensi lu. Jadi orang bilang kalau fitness itu kayak ibarat maraton, bukan lari cepet. Jadi kita itu ngadu konsistensi. Nah, di sini gue udah masuk ke yang gue bilang 50 kilo. Gue naikin 5 kilo dari beban sebelumnya. Ini berat banget. Jujur kalau misalkan lu compare sama barbell squat 100 kilo, lu coba dulu pendulum squat 50 kilo. Rasanya beda beneran. Nih, gue sampai mau pingsan. Di sini gue main di RPI 9. Target RPI-nya gue itu 9 dan 8. Nah, apes banget kejeduk. Oke. Jadi ya kalau lu udah capek pasti lu langsung gak konsen lah. Kalau latihan kaki gitu biasanya. Nah, di sini gue main leg extension. Nah, yang gue suka dari mesin ini, posisinya mesinnya itu bisa di-adjust. Jadi buat lo yang tinggi tertentu itu lebih nyaman, dan juga bagian belakangnya juga bisa di-adjust. Itulah kenapa gue milih gym ini, karena gue suka dimana tiap mesin itu bisa adjust sesuai dengan bentuk tubuh lo. Karena semua orang kan tinggi badannya beda-beda kan. Beda sama gym yang kebanyakan mesinnya itu udah fix banget. Jadi ya tinggal didorong. Terus kita kadang ada yang tingginya beda kan, gak sesuai dan gak nyaman pada akhirnya. Jadi gak bisa maksimalin potensi diri kita. Ngomong-ngomong soal latihan kaki, gue pribadi sebelum latihan kaki gue selalu mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat dari biasanya. Gue sih gak bisa kalau misalkan latihan kaki apalagi nggak mengkonsumsi karbohidrat. Gue nggak ngerti sih orang yang bisa latihan kaki dengan perut kosong, karena gue jujur nggak pernah bisa buat mencapai performa yang sama dengan saat gue mengkonsumsi cukup karbohidrat. Kalau misalkan gue nih, contoh gue disuruh barbell squat 100 kilo nih, atau enggak jangan 100 kilo deh, itu keringanan buat gue, 120 kilo. Nah, gue mungkin gak bisa dapetin jumlah repetisi yang lebih tinggi dengan intensitas yang sama kalau misalkan gue gak mengkonsumsi cukup karbohidrat. Oke, di sini kalau lu lihat gue kayak super capek banget pas latihan kaki. Bener, latihan kaki itu ini gak ada dilebay-lebayin, tapi emang kalau latihan kaki itu rasanya bener-bener satu badan tuh capek banget. Jadi kalau lu udah habis latihan kaki nih, terus lu malamnya tidur, lu bakal menikmati yang namanya tidur langsung. Nggak ada namanya kayak susah tidur, kan ada orang susah tidur kan. Nah, kalau misalkan lu susah tidur, coba deh lu latihan kaki dan lu rasain enaknya tidur abis latihan kaki. Rasanya kayak langsung terlelap gitu aja, kayak badan lu udah bener-bener kepake banget deh energinya lah. Nah, pertanyaan umum sering orang tanyain, kira-kira kalau latihan kaki itu harus berapa gerakan? Nih, jadi otot kaki itu ada paha depan, paha belakang, itu masing-masing cukup 2 gerakan. Dan juga ada betis 1-2 gerakan, dan juga bokong 1 gerakan. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau misalkan teman-teman suka, bisa klik like, komen, dan juga kalau misalkan teman-teman belum subscribe, bisa subscribe channel ini. Nah,
Teman-teman kalau misalkan punya kritik atau punya ide bisa tulis di kolom komentar. Dimana gue setiap minggunya gue akan mengevaluasi konten yang akan gue berikan. Oke, thank you teman-teman. See you on the next video.